Semua berubah cemas bagi Naswa. Dia bergegas pergi ke rumah sakit bersama anak pertamanya, Dilan. Ada sesuatu yang salah dengan buah hatinya itu yang selama ini selalu dia coba tutupi dari orang lain maupun dirinya sendiri. Sejak lahir, Dilan memang berbeda. Kalau Naswa mengingkari hal itu, percayalah, itu cuma di bibir saja. Jauh di dalam sanubarinya, Naswa bisa menangkap beberapa kejanggalan dari Dilan saat buah hatinya itu berumur 5 bulan. Dilan tidak bisa tersenyum seperti bayi-bayi normal lainnya. Mulanya Naswa tidak ambil pusing. Mungkin Dilan perlahan-lahan akan mampu melakukan hal itu. Namun senyum riang Dilan tak kunjung datang. Yang muncul malah kejanggalan-kejanggalan lainnya. Pada usianya yang menginjak 1 tahun beberapa bulan, Dilan belum bisa berjalan. Giginya juga belum mulai tumbuh satupun. Untuk semua keanehan itu, Naswa lagi-lagi mencoba menyenangkan hatinya dengan prasangka-prasangka yang baik. Mungkin pertumbuhan Dilan agak lambat. Mungkin segala keanehan itu bukan berarti sesuatu yang fatal. Bu Naswa, maaf, apakah anak ibu menderita kelainan? Kelainan? Iya, tidakkah ibu melihat apa yang terjadi pada Dilan? Memangnya ada apa dengan anak saya? Jadi, ibu benar-benar tidak tahu. Jasmine, istri Januar, teman kerja Beni, suami Naswa, tiba-tiba saja menyadarkan kesalahan Naswa yang selama ini menganggap tak terjadi apa-apa terhadap Dilan. Silaturahim Jasmine dan Januar ke rumah kontrakan Beni dan Naswa di bilangan Utan Kayu sore ini seketika menjadi sangat penting. Sesaat setelah Jasmine melontarkan kecurigaannya, tanpa pikir panjang, Naswa menggandeng Dilan menuju rumah sakit. Naswa terlalu takut semua yang dikatakan Jasmine benar. Sekali lagi maaf Bu Naswa, saya kira Dilan idiot. Kenapa Naswa tiba-tiba ke rumah sakit membawa Dilan? Saya sendiri sampai nggak tahu Naswa punya rencana seperti itu. Maaf sebelumnya Ben, saya tadi bilang ke istrimu kalau mungkin Dilan idiot. Sekali lagi maafkan saya. Saya tak tahu reaksinya akan sepanik tadi. Maaf. Sesal Jasmine. Seraya memberikan keterangan pada Beni. Beni berusaha maklum. Januar menatap sekilas ke arah sang istri. Jasmine menunduk, merasa bersalah. Ya, semuanya terjadi begitu cepat. Mungkin tadi Naswa terlalu terburu-buru sehingga lupa pamit pada Beni. Bahkan jangankan pamit, biaya pulang pergi ke rumah sakit pun hanya mengandalkan uang yang tersisa di saku rok panjangnya saja. Naswa juga lupa membawa tasnya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin juga karena kecurigaan Jasmine terlalu mengerikan bagi Naswa. Dan bukan hanya Naswa saja, tapi juga bagi Beni yang diam-diam menelan ludah pahit ketika Jasmine memprediksikan kondisi Dilan. Beni seketika paham kenapa istrinya bisa panik begitu rupa. Sepulang dari rumah sakit, Naswa berjalan goyah. 2 kakinya tak bertenaga. Diagnosa dokter telah menguatkan dugaan Jasmine. Doa Naswa tak terkabul. Dokter bilang Dilan terkena Down syndrome. Untuk memastikannya Dilan harus menjalani serangkaian tes. Saat itu, Naswa menggeleng lemah. Secara halus dia menolak tawaran dokter. Tak perlu, pikirnya singkat. Semuanya sudah jelas. Kini dia hanya bisa menjerit dalam hati atas takdir yang datang dan mengujinya pada buah hatinya yang pertama dari pernikahannya dengan Beni. Sepanjang perjalanan, Naswa kerap memandang Dilan dengan sorot mata meredup. Sungguh berbeda dari biasanya. Dia baru berusia 6 tahun, tanggal 14 bulan kemarin. Berarti terhitung baru 7 tahun pernikahan Naswa dengan Beni. Lelaki yang bertubuh agak gempal itu terbina. Selama 7 tahun itu pula lah tak ada lagi jabang bayi lain yang menghiasi rumah tangga mereka selain Dilan. Anak pertama, anak lelaki yang mulanya begitu dibanggakan kedua orang tuanya, seluruh keluarga, baik pihak Naswa dan Beni,
menyambut gembira kelahiran Dilan. Jagoan baru telah datang, jagoan yang akan mengisi hari-hari Naswa dan Beni dalam jalinan rumah tangga yang sempurna. Impian besar telah mereka rencanakan, impian yang seharusnya masih hidup jika saja takdir tidak terpenggal hari ini. Naswa terus saja menangis. Entah kenapa dia tak bisa menghentikannya. Bila dia merasa telah kehabisan air mata, Naswa akan kembali memaksanya keluar saat retinanya berhasil berserobok dengan mata milik Dilan yang selalu menatap dengan pandangannya nanhas. Mata senantiasa berair, merah, sipit, bagian luarnya naik ke atas, dan terdapat lipatan pada kedua sisi hidung yang menutupi bagian dalam matanya. Terlebih bila Naswa mengulang kembali perkataan dokter dalam ingatannya, dia akan sangat merana. Diagnosa sementara saya anak ibu, Dilan, menderita Down syndrome. Biasanya pada kasus ini anak-anak yang mengalaminya akan mengalami gangguan kecerdasan karena kelainan pada kromosomnya. Naswa begitu hafal uraian dokter terhadap kondisi Dilan tadi di rumah sakit. Gangguan kecerdasan. Bukankah itu artinya sama dengan idiot? Tak lama sesampainya di rumah, Naswa menyampaikan kabar itu pada Beni. Lelaki berambut ikal itu tampak terpukul, kehilangan semangat basa-basi untuk bertanya atas kepergian istrinya yang mendadak. Sama halnya seperti Naswa, keduanya tampak begitu bodoh saat ini. Kenapa mereka berdua baru sadar tentang kelainan pada Dilan? Memangnya selama ini apa yang mereka lakukan? Sebegitu sibukkah mereka menyulam prestasi di bidang karir masing-masing, sehingga hal sebesar ini bisa luput dari perhatian. Keesokan hari, Naswa berinisiatif mencari informasi lebih banyak mengenai apa itu Down syndrome. Dia mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai front office di sebuah perusahaan trending di Jakarta. Naswa melakukan ini untuk menebus kelalaiannya. Begitu matahari tergelincir cukup tinggi, kakinya melangkah menuju ke sebuah fakultas kedokteran terdekat. Naswa berharap ada sesuatu yang bisa menolong Dilan, tapi hasilnya nihil. Justru hari itu Naswa baru tahu sekaligus menyimpulkan Dilan tak akan pernah tertolong. Dia kecewa dan pesimis pada waktu yang bersamaan. Penyakit Dilan memang tidak main-main. Dari sisi medis, para penderita Down syndrome rata-rata mempunyai rentang usia yang tak terlalu lama. Usia mereka biasanya berkisar antara 20 sampai 60 tahun. Mungkin hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kelainan atau cacat dalam tubuh penderita yang sulit dielakkan, seperti kelainan jantung, usus, dan hormon. Ini terbukti dengan fakta yang menyatakan kebanyakan penderita Down syndrome meninggal karena serangan jantung. Naswa tak sanggup mengetahui lebih banyak lagi. Informasi semacam itu hanya membuat langkahnya semakin gontai saat pulang ke rumah, yang seharusnya menjadi rumah idaman bagi masa depannya yang bahagia dan yang menenteramkan batinnya. Ya, Naswa masih sedikit mengingatnya. Harapan besar dia untuk Dilan di masa kelak. Dilan harus kuliah setinggi-tingginya, dapat pekerjaan yang bonafit dan mapan. Tidak seperti orang tuanya yang beberapa tahun terakhir sempat jadi kontraktor. Kalau sudah mapan, Dilan akan memperistri anak gadis seseorang dengan cara yang terhormat, melamar, dan menikah karena niat yang benar, bukan karena hamil kecelakaan atau tertangkap hansip. Lalu Dilan akan memberikan hadiah terindah untuk Naswa dan Beni di hari tua mereka, cucu pertama, cucu kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebenarnya Down syndrome bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, lebihnya kromosom hingga melewati bilangan normal. Contoh pada manusia ditemukan angka kromosom yang normal adalah 46. Tapi pada penderita Down syndrome, jumlah kromosomnya bisa mencapai 47. Yang kedua, radiasi perut saat kehamilan. Radiasi ini dapat berupa polusi, efek terapi maupun X-ray. Spekulatif memang, tapi tidak dinafikan bisa terjadi. Naswa berpikir kepergiannya hari ini ke fakultas kedokteran itu hanya menyakiti dia saja, dia dan juga Beni.
Naswa dan Benny cuma tercenung memandangi Dilan yang tengah bermain di ruang tamu. Dilan memang paling suka bermain. Dilan yang mulutnya senantiasa terbuka, berlidah tebal lagi pendek. Bentuk mukanya yang kecil, bagian kepalanya yang besar, rambutnya yang lurus. Jari-jari tangannya yang pendek berbonggol dan badannya yang bongkok. Tidak diragukan lagi. Dia terkena penyakit terkutuk itu. Dada Najwa begitu sesak. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ben? Lihat dia. Suara Najwa terdengar bergetar. Tak lama tangisnya luruh. Bagi Najwa rasanya begitu perih. Melihat anak pertamanya berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Apalagi tetangganya, kini banyak yang tahu perihal penyakit Dilan. Kabar telah menyebar sangat cepat. Rasanya Najwa ingin sekali menyembunyikan Dilan di dalam rumah saja. Kalau perlu mengerangkengnya agar tidak pernah bisa keluar rumah, biar malu tak mau singgah di harga diri. Tapi apa itu? Tidak terlalu kejam. Lalu kalau tidak, harus bagaimana? Aku tak tahu, Najwa, aku tak tahu. Mungkin ada baiknya kita pergi ke dokter untuk tahu penanganan yang terbaik untuknya. Ben, ya. Kau tahu bukan risiko penyakit Dilan. Jika Dilan harus ke rumah sakit menjalani segala macam pengobatan dan tetek bengek terapi, bukankah kita akan menghabiskan banyak? Sengaja dibukanya sedikit agar udara bisa masuk pagi ini. Ibu-ibu ngerumpi gaya bebas saat berbelanja sayur di depan rumahnya tanpa sedikit pun bermaksud mengecilkan volume suara mereka. Najwa memegang kepalanya. Sakit, pelipisnya berdenyar-denyar. Kelahiran Dilan, bak momok yang menyiksa kenyamanannya sebagai seorang manusia, istri, dan seorang ibu. Semua menjadi sangat buruk. Najwa keluar kamar, tampak Benny yang sudah rapi dengan kemeja kotak-kotak birunya. Mau pergi kerja, Ben? Tidak, hari ini aku mau pergi ke dokter. Cuti? Ya. Soal Dilan, apalagi? Najwa meloloskan tawanya. Sumbang, spontan, aneh terdengar sedikit merendahkan. Benny menatapnya sebal. Kau tak pantas begini, Najwa. Kau seorang ibu. Kau yang seharusnya lebih tegar menghadapi semua ini. Biar bagaimanapun, Dilan tetap anakmu. Dia tetap anak kita. Tuhan sedang memperolok-olok kita, Ben. Tidakkah kau tahu semua ini? Semua ini adalah lelucon buruk. Najwa, kau pikir dengan ke dokter anak kita akan sembuh, akan sehat seperti anak-anak yang lain. Begitu. Jangan melawak, Ben. Itu tak mungkin terjadi. Kau ini kenapa, Najwa? Apa yang salah denganmu? Tak ada yang salah denganku, Ben. Yang salah cuma anak itu. Ya, cuma anak itu. Kenapa dia datang padaku? Apa dia datang untuk mengejekku? Benar begitu. Dilan memang sakit, Najwa, tapi bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Kita harus terus mencoba. Siapa tahu akan berhasil. Mana mungkin, Ben. Mana mungkin. Benny menggandeng tangan Dilan. Sesegera mungkin menjauh dari Najwa, keluar rumah. Pintu dibanting keras, meninggalkan Najwa yang perlahan-lahan mengubah tawanya menjadi tangis yang terlalu pilu untuk telinga malaikat sekalipun. Dilan terlahir bukan untuk dicap tidak berguna, Pak. Dia tetaplah manusia, butuh dimanusiakan. Jangan perlakukan Dilan seperti penyakitan atau orang yang tak layak hadir di muka umum. Perkenalkan dia pada dunia luar. Jangan pernah merasa malu akan kelainan yang dimilikinya. Percayalah, Pak, Dilan dapat merasakannya bila dia diperlakukan berbeda oleh lingkungannya. Penderita Down syndrome memiliki dunia yang sama dengan kita. Tidak seperti penderita autisme. Yang paling penting sekarang adalah pihak Bapak sebagai orang tua usahakan untuk ikhlas menerima kondisi Dilan. Anak kan titipan yang kuasa, Pak. Terserah Allah mau menitipkan pada kita yang seperti apa. Yang jelas kita yang dititipi harus menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin, membesarkannya, menjaganya, mendidiknya, dan mengasihinya. Benny telah mengunjungi semuanya, dokter spesialis, psikolog, bahkan terapis. Dia hanya ingin tahu satu hal, Dilan layak untuk hidup. Dia tak ingin memperlakukan Dilan seperti aib, dan semua ahli dalam masalah Down syndrome yang ditanganinya
sepakat dalam hal itu. Benny merasa lega untuk beberapa masalah. Setidaknya yang perlu dilakukannya sekarang adalah bersiap-siap mental, fisik, dan Naswa. Psikolog bilang orang tua harus ikhlas dan kompak menghadapi segala ujian. Jika tidak, efeknya akan berpengaruh pada Dylan. Pola asuh yang sembarangan bisa berdampak buruk kepadanya. Penderita Down syndrome biasanya selain mengalami gangguan kecerdasan, mereka juga mengalami gangguan sensorik. Ini yang menyebabkan penderitanya akan kesulitan mendeskripsikan rasa. Jika dia kadung menyukai sesuatu, maka dia tak akan berpikir untuk meninggalkan hal itu, sejenuh apapun itu, semonoton apapun itu. Tingkat imitasi pada penderita Down syndrome juga sangat tinggi. Mereka adalah peniru yang mencemaskan. Benny mengingat uraian dokter spesialis dengan baik-baik, sebaik mungkin sehingga tak mungkin lupa dia mencatatnya. Terutama poin masalah peranan orang tua yang sangat besar dalam kasus semacam ini. Naswa harus segera disadarkan. Najwa, Benny memanggil istrinya pelan. Najwa menatap suaminya kosong. Masalah Dylan masih setia memenuhi isi kepalanya beberapa hari terakhir. Membuatnya tidak peduli penampilannya begitu kusut. Baju tak pernah ganti, muka tak dicuci, dan kelakuannya yang unpredictable, sulit diprediksi. Benny sempat kehilangan sabar atas Najwa yang telah berani putus asa terang-terangan di depannya. Dylan masih bisa tertolong, Najwa. Jangan bersedih terus. Mari kita jalankan tugas kita sebagai orang tua. Dylan itu anak kita, Najwa. Bagaimanapun, kalau kita melangkah bersama, segalanya akan lebih ringan. Najwa mendengar nasihat Benny. Segenap, pertama dia diam. Kedua dia diam. Ketiga dia tersenyum. Keempat dia menyeringai, tertawa pelan-pelan, lalu mengakak, terbahak-bahak. Dylan, hahaha. Dylan. Najwa terus saja mengumbar kengerian di hati Benny. Apa yang terjadi? Benny sangat tak mengerti. Kenapa Najwa tak menyisakan sedikit saja kesabaran menghadapi semua ini? Mengapa dia menghabiskan seluruh jiwa dan hatinya untuk menyesal, sedih, dan marah? Mungkin Benny tak akan terlalu kebingungan jika saat itu Najwa bisa bercerita dengan runtut dan waras. Kenapa dia bisa begitu mengerikan? Kenapa dia bisa marah begitu dalam? Ih, saya si amit-amit. 13 turunan punya anak idiot, kayak anaknya Bu Frida, manajer kantor kita yang baru. Emangnya kita keturunan bego? Hih, Najwa pernah mengatakan itu suatu ketika pada Santi teman kantornya saat jam makan siang. Geli terkekeh-kekeh.